Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Ismarina dengan NIM 2481130035. Pada video ini saya akan membahas salah satu kitab karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berjudul Adabul Alim wal Muta'alim. Sebagai bagian dari tugas mata kuliah literasi digital kitab kuning yang diampu oleh Bapak Asep Hamdani MAG. Kitab Adabul Alim wal Muta'alim merupakan kitab yang membahas tentang etika seseorang pendidik dan penuntut ilmu dalam proses pembelajaran. Kitab ini termasuk salah satu karya penting Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menekankan bahwa keberhasilan ilmu itu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan tetapi juga oleh adab dan akhlak. Secara umum, pembahasan dalam kitab ini dapat dibagi menjadi 3 bagian utama. Pertama, membahas tentang keutamaan ilmu, belajar, dan mengajarkannya. Kemudian yang nomor 2, membahas tentang etika seorang penuntut ilmu selama proses mencari ilmu. Dan yang ketiga, membahas tentang etika seseorang ketika telah menjadi alim atau pendidik di tengah masyarakat. Melalui kitab ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajarkan bahwa ilmu dan adab harus berjalan secara seimbang. Karena ilmu tanpa adab dapat kehilangan nilai dan keberkahannya. Pada bagian ini saya akan membahas salah satu isi dari bab keempat dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, yaitu tentang akhlak pelajar terhadap pelajarannya serta sikap yang harus dijaga ketika bersama guru dan temannya. Dalam bab ini dijelaskan bahwa seorang pelajar hendaknya terlebih dahulu mempelajari ilmu fardhu ain, yaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Di antaranya ada ilmu tentang Allah, sifat-sifat Allah, ilmu fikih, dan ilmu tentang keadaan hati atau ilmu tasawuf. Namun, pada pembahasan kali ini saya akan lebih memfokuskan pada poin keempat, yaitu ilmu tentang keadaan hati, tingkatan hati, serta bujukan dan tipu daya nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu rabi'u ilmul ahwali wal maqamati wa makhadi'in nufusi wa makayidiha wa ma yajri majra dhalika wa qad dzakara dhalika kulluhul imamu Ghazali fi bidayatil hidayah wa sayyidu Abdullah bin Tahir fi Sulamut Taufiq rahimallahu ta'ala. Dalam kitab dijelaskan bahwa seseorang pelajar itu tidak cukup hanya mempelajari ilmu secara intelektual, tapi juga harus memahami kondisi batinnya sendiri. Hal ini dikarenakan hati menjadi pusat niat, akhlak, dan perilaku manusia. Seseorang mungkin yang ilmunya tinggi, tetapi apabila hatinya dipenuhi dengan rasa sombong, iri, riya, atau cinta berlebihan terhadap dunia, maka ilmu tersebut bisa kehilangan akan keberkahannya. Oleh sebab itu, para ulama seperti Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, kemudian Sayyid Abdullah bin Tahir dalam kitabnya Sulamut Taufiq, dia menjelaskan bahwa pentingnya membersihkan hati dan mengendalikan hawa nafsu dalam proses mencari ilmu. Dalam kehidupan mahasiswa saat ini, pembahasan ini sangat-sangat relevan, terutama di era digital. Media sosial dan teknologi memberikan banyak manfaat dalam mencari ilmu, tapi juga menghadirkan banyak godaan yang dapat mempengaruhi hati dan fokus belajar. Misalnya munculnya rasa ingin dipuji, keinginan untuk terlihat paling pintar, membandingkan diri dengan orang lain, sehingga kebiasaan mencari validasi di media sosial. Semua itu termasuk bagian dari tipu daya nafsu yang secara perlahan dapat merusak keikhlasan dalam menuntut ilmu. Selain itu, mahasiswa juga mengalami distraksi digital yang membuat hati sulit untuk tenang, seperti kecanduan scrolling media sosial, terlalu banyak mengkonsumsi hiburan, atau sulit mengontrol waktu penggunaan gadget. Padahal dalam pandangan para ulama, hati yang tenang dan bersih itu sangat mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam menuntut ilmu. Karena itu, mahasiswa PAI, kita tidak hanya dituntut untuk cerdas secara akademik,
tapi juga harus mampu menjaga adab, niat, dan kebersihan hati dalam proses belajar. Dengan memahami ilmu tasawuf dan mengenali keadaan hati, seseorang akan lebih mudah untuk mengontrol dirinya, menjaga keikhlasan, serta menggunakan ilmu untuk kebaikan, bukan untuk sombong atau mencari pengakuan semata. Dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa pendidikan dalam Islam bukan hanya membentuk kecerdasan intelektual, tapi juga akhlak dan keterangan batin, agar ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim mengajarkan bahwa seseorang pelajar tidak hanya dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mampu menjaga adab, niat, dan kebersihan hati dalam proses menuntut ilmu. Pembahasan tentang keadaan hati dan tipu daya nafsu menunjukkan bahwa keberhasilan belajar bukan hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga kemampuan seseorang dalam mengendalikan dirinya. Di era digital saat ini, tantangan pelajar bukan hanya kurangnya akses ilmu, melainkan banyaknya distraksi yang dapat mempengaruhi fokus, keikhlasan, dan akhlak dalam belajar. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa PAI, kita perlu menggunakan teknologi secara lebih bijak serta menjaga hati agar ilmu yang dipelajari membawa manfaat dan keberkahan. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, dijauhkan dari sifat sombong dan lalai, serta mampu mengamalkan ilmu dengan penuh adab dan tanggung jawab. Saya juga menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat banyak sekali kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk perbaikan ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.